Baiklah, hari ini Ibu Indri akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memelihara ikan wader. Tetapi sebelum itu, apakah kalian tahu ikan wader itu apa ya? Jadi, ikan wader adalah ikan air tawar yang mudah ditemukan di daerah sungai atau waduk yang airnya jernih. Ikan wader itu memiliki ciri khas pada fisik tubuh, yaitu adalah tanda dua bintik yang terdapat pada tubuhnya. Ikan wader itu banyak ditemukan di daerah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Contohnya seperti negara Indonesia atau India. Ternyata ikan wader ini di alam liar memakan segalanya loh. Contohnya seperti telur ikan kecil, larva, tumbuhan air seperti lumut, dan serangga air. Ikan wader ini memiliki bentuk tubuh yang kecil hanya sebesar jari kelingking dan yang paling besar hanya mencapai sebesar jari jempol manusia. Dengan bentuk tubuhnya yang seperti itu membuat gerakan ikan wader itu gesit dan lincah. Nah, kebiasaan ikan wader ini adalah sering bersembunyi di balik bebatuan sungai. Banyak sekali loh orang-orang yang gemar mengkonsumsi ikan wader. Kira-kira kenapa ya? Alasannya, ikan wader ini mudah diolah loh, sebab kita tidak memerlukan banyak bumbu untuk membuat cita rasa nikmat pada ikan wader ini. Hanya digoreng sampai kering seperti kerupuk, ternyata ikan wader ini sudah sangat nikmat loh. Nah, anak-anak Ibu Indri mau tahu nggak bagaimana cara memelihara ikan wader? Nah, ternyata untuk budidaya ikan wader ini kita tidak memerlukan lahan yang luas. Dengan lahan yang kecil pun kita bisa lakukan. Selain itu, peralatan atau perlengkapan budidaya ikan wader sangatlah sederhana. Yang paling penting di sini adalah kita bisa menjaga keadaan kebersihan air pada kolam. Oke, lebih jelasnya kalian simak penjelasan dari Ibu Indri ya mengenai langkah-langkah budidaya ikan wader. 1. Persiapkan bibit ikan wader. Kalian harus pilih bibit ikan wader yang paling bagus ya. 2. Siapkan sebuah kolam sedang. Artinya, kolam yang kalian persiapkan itu tidak harus terlalu kecil atau terlalu besar ya. Nah, yang ketiga, isilah kolam dengan batu-batuan sungai ukuran sedang secukupnya saja ya untuk tempat bersembunyinya ikan. 4. Berilah tanaman eceng gondok atau tanaman apung secukupnya saja ya. Yang kelima, buatkan sebuah aliran air. Di sini kalian bisa menggunakan pancuran air ya. 6. Jika semua sudah siap, kalian isi kolam dengan air jernih ya. Nah, yang terakhir barulah kalian masukkan bibitan ikan wader pada kolam ikan yang telah terisi air jernih. Nah, anak-anak Ibu Indri sudah paham kan cara memelihara ikan wader? Sekarang, ayo kita sama-sama buka buku tematik halaman 25 sampai 26. Nah, bagaimana latihannya? Bisa kan mengerjakannya semua? Kalau kalian simak video Ibu Indri sebelumnya tentang budidaya ikan wader, kalian akan melihat gambar kolam ikan di atas. Kolam ikannya berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak Ibu Indri pada tahu nggak ya cara mencari keliling lingkaran? Untuk mengetahui keliling lingkaran, kita menggunakan lambang atau biasanya kita sebut dengan pi dengan ketentuan 22/7 atau 3,14. Sehingga rumus keliling lingkaran adalah pi kali d, atau kita bisa menggunakan 2 kali pi kali r. Agar kalian lebih paham untuk mencari keliling lingkaran, kalian simak video Ibu Indri ya. Cara menghitung keliling lingkaran. Kita akan membahas 2 soal. Masing-masing kita akan selesaikan dengan 2 cara. Oke, yang pertama kita tentukan dulu rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf K. Keliling itu sama dengan 2 kali pi
kali R. Atau boleh juga keliling itu sama dengan Pi dikali D. Oke? Nah, selanjutnya tentang nilai Pi, yaitu konstanta Pi nilainya Pi sama dengan 22/7. Atau boleh juga 3,14. Nah, tapi ada aturannya. Kapan pakai 22/7 dan kapan pakai 3,14. Nanti, jika diketahui nilai R atau D kelipatan 7, maka pakailah nilai Pi 22/7. Tapi kalau bukan kelipatan 7, maka pakai nilai Pi-nya 3,14. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal misalkan diketahui jari-jari 14 cm. Nah, berapakah keliling lingkaran di samping? Nah, cara menghitungnya, kita gunakan rumus yang pertama ya. Sesuai dengan rumus ini diketahui jari-jari, maka keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, kemudian tentukan Pi-nya berapa? 22/7 atau 3,14. Nah, karena 14 itu kelipatan dari 7 atau habis dibagi 7, maka pakai nilai Pi-nya 22/7. Pakai yang ini. Oke? Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Sama dengan 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 14. Sama dengan. Nah, ini kita bisa kalikan langsung yang atas 2 kali 22, kemudian kita kalikan dengan 14. Nanti hasilnya dibagi dengan 7. Atau karena 14 bisa dibagi 7, kita bagi duluan. 14 bagi 7 kita peroleh 2. 7 yang ini habis. Nah, baru kita kalikan. 2 kali 22, 44. 44 dikali 2 kita peroleh 88. Jadi hasilnya 88 cm. Mudah ya? Oke, sekarang kita coba gunakan rumus yang kedua. Rumus yang ini, K sama dengan Pi kali D. Nah, sementara diketahui R, kita harus tentukan D terlebih dahulu. Nah, cara menghitung D, D itu sama dengan 2 kali R. Nanti kalau diketahui D untuk mencari R, R itu sama dengan setengah dari diameter. Nah, untuk soal ini diketahui jari-jari. Nah, berapakah nilai D? D itu 2 kali jari-jari, berarti kita peroleh 2 kali 14, maka D itu 28. Oke, kita masukkan angkanya sama dengan 22/7 dikali 28. Nah, kita bisa kalikan 22 kali 28, kemudian hasilnya nanti dibagi 7. Atau kita sederhanakan. Sama dengan. Nah, kita sederhanakan 28 bagi 7. 28 bagi 7 kita peroleh 4. Yang 7 ini habis. Nah, tinggal kita kalikan. 22 kali 4 kita peroleh 88. Satuannya cm. Ini hasilnya sama. Jadi kita boleh pakai rumus yang ini atau juga rumus yang ini. Tidak ada masalah. Mana yang adik-adik merasa lebih gampang, silakan pakai. Karena keduanya akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Ini kita hapus. Nah, contoh kedua, kita misalkan diketahui diameternya 20. Nah, diketahui diameternya 20. Nah, berapakah keliling lingkaran di samping? Nah, karena diketahui diameter, kita pakai rumus yang kedua ini. Keliling sama dengan Pi kali D. Nah, langkah berikutnya tentukan nilai Pi. Perhatikan, D-nya 20. 20 itu kelipatan 7 atau bukan? Bukan ya? Karena 20 itu tidak habis dibagi dengan 7. Kalau tidak habis dibagi 7, berarti D-nya bukan kelipatan 7. Kalau bukan kelipatan 7, maka pakai nilai Pi-nya 3,14. Oke, kita masukkan di sini. Sama dengan
3,14 dikali 20. 3,14 kali 20 kita kalikan di samping. 3,14 dikali 20. Kalikan. 0 kali 4, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 3 juga 0. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Kita jumlahkan. 0 ini turun. 0 tambah 8, 8. 0 tambah 2, 2. 6 ini turun. Kemudian, di atas ada 2 angka belakang koma. Di bawah juga harus 2 angka belakang koma. 1, 2. Komanya di sini. Jadi, kita peroleh hasil 62,8. Bisa ya? Ini satuannya sentimeter. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang kita coba gunakan rumus kedua. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r. Nah, diketahui D-nya 10, maka R-nya sesuai dengan rumus setengah dari diameter. Setengah dari 20 yaitu 10 cm. Sekarang kita masukkan 2 dikali 3,14 dikali 10 sama dengan. Nah, kita kalikan 2 kali 3,14 kita peroleh 6,28. 6,28 kita kalikan dengan 10 kita peroleh 62,8. Satuannya sentimeter. Nah, hasilnya sama. Jadi, kita boleh gunakan rumus yang ini atau yang ini. Terserah mana menurut adik-adik yang rasanya lebih gampang. Karena keduanya akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, sekarang anak-anak Ibu Indri sudah paham kan cara mencari keliling lingkaran? Ayo, sama-sama kita berlatih mengerjakan buku tematik halaman 27. Semoga video Ibu Indri ini bermanfaat ya untuk kalian. Sampai jumpa semuanya.